Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua, khususnya VTuber? Apakah masih sabar atau sudah goyah atau udah kecewa atau gimana? Nah, teman-teman, saya harapkan teman-teman selalu kuatlah ya. Jangan goyah, jangan tawar hati. Kita hidup ini ada di dunia ini harus jadi pemenang, iya kan? Jangan jadi ciut, jadi jangan seperti mental kerupuk. Digertak sedikit langsung seperti kerupuk, disiram air sedikit langsung loyo. Padahal kelihatan keras kan? Teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang berkaitan perizinan seperti pada thumbnail saya, teman-teman, yang dibahas oleh TT itu. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa loncengnya agar setiap saya mengupload video ada notifikasi di HP teman-teman semua. Thank you. Tapi ini pilihan, bukan paksaan. Kalau suka dengan saya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, kalau saya sudah menggunakan pulpen, ada buku, nah itu saya serius ya. Pembahasannya ada yang mengatakan gini, member-membernya orang tua ya, kayak pemilihan apa gitu, pakai pulpen gitu ya. Memang kenapa? Mereka sekarang berargumennya itu tidak sehat. Mereka berkomentar sekarang itu tidak sehat, ya kan? Mereka kemarin saya membahas tentang apa yang disampaikan oleh babenya, ya. Lalu mereka tidak bisa berkomentar, ya komentar apa yang mereka buat? Halu, belajar sama Tete. Mau belajar sama Tete apa? Mau belajar ngibul? Mau belajar ngata-ngata orang bebek? Mereka nggak bisa lihat, ya kan teman-teman? Saya bilang luar biasa mereka ya. Nah teman-teman, saat ini saya akan memperlihatkan kepada Anda kecerdasan TT telah tua ya. Lalu anak-anaknya itu teman-teman ya, selalu berkomentar karena tidak bisa lagi berargumen secara sehat. Maka sembaranglah yang diketik ya. Hadir lagi si halu ya. Bebek, penipu. Nah, saya tidak membahas tentang bagaimana cara-cara menipu di dalam akun saya, ya kan? Waktu saya membuat kata-kata bijak bahwa orang yang cerdas tidak mungkin mengatai sesamanya bebek, itu tidak cocok buat mereka. Itu dianggap salah mereka. Karena mereka sudah buta akal sehatnya, buta pemikirannya, tumpul semuanya kan, sejengkal cara berpikirnya, ya. Dan menurut saya inilah yang meruntuhkan masa depan dan generasi bangsa dengan cara-cara berpikir seperti ini. Lalu anak-anaknya bilang lebih baik saya dan katanya Ferry belajar sama Tete. Mau belajar apa? Nggak usah belajar lah. Lebih baik nggak usah belajar daripada mau belajar sama si orang tua yang gitu. Aduh, konyol nih. Lu aja yang belajar sama dia lah. Jadi mau batuk saya. Mau belajar ngata-ngata sama bebek, bahas aja izin belepotan, lalu belajar untuk menghina aplikasi orang kalau tidak ada di dalamnya. Saya batuk benar ini, aduh, dengar ini. Halu, katanya mau disembah saat itu, lebih mendingan orang sembahan itu daripada sembah dia. Ngeri. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut, oh iya, saya lupa salam VTubers ya dari Bung Ferry. VTuber ya, dahsyat, hebat Indonesiaku. Yes. VTuber dahsyat, hebat Indonesiaku.
Yes, yes, yes. Wah, keren teman-teman ya. Harus punya salam seperti itu. Oke teman-teman. Nah, untuk teman-teman VTuber, perhatikan video ini baik-baik. Simak baik-baik sampai selesai. Jangan di-skip agar teman-teman bisa paham. Seperti kemarin saya membahas tentang mereview video orang tua itu. Teman-teman share video itu supaya teman-teman bisa mengertilah ya permasalahannya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kepada Anda. Menurut saya, kehaluan dan prediksi-prediksi yang tidak ada bobotnya dan tidak ada nilainya dari TT. Ya, kenapa teman-teman? Beberapa hal ya, yang saya akan sampaikan kepada Anda. VTuber, jangan bilang ke saya bahwa Anda membodohi. Saya selalu bilang bahwa kebetulan aja saya ada di dalam VTube. Dan saya itu lebih senang lebih kepada memotivasi. Jadi apa? Motivator. Terserah orang mau bilang motivator apa, terserah. Ya, itu saya tidak terpengaruh dengan ngomongan Anda. Dan saya juga tidak bisa didikte oleh siapapun untuk membatasi apa yang saya sampaikan dari channel saya, sekalipun siapa itu. Siapapun. Nggak bisa. Karena semua yang keluar dari channel saya ada dasarnya. Dan saat ini berkaitan dengan perizinan, ya inilah yang beberapa yang saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua. Yang dikatakan oleh TT itu ya, telah tua yang kupanya melintang supaya jelas teman-teman ya. Yang kalau dia angkat itu salam cerdas Indonesia aku, yang tangannya agak ke belakang, iya kan? Bagaimana mau cerdas bebek melulu disebut? Dia membahas perizinan saat itu pada 2 bulan yang lalu. Judulnya adalah membongkar kebohongan izin VTube terbaru dari Kemenkeu. Ya, itu dia bahas. Teman-teman, saya akan perlihatkan kepada Anda apa yang dia ngomong itu ngawur. Tidak ada konsistensinya. Kalimat yang pertama, video-video yang awal tidak mendukung video-video yang berikutnya. Lalu ada anak-anak yang bilang gini, lu mau tantang si dia, si Teja. Lah, etikanya, kalau lu berani, bukan saya yang tantang lu. Ya, kalau lu berani, lu yang tantang saya. Di mana-mana, kalau kita merasa hebat, orang punya rumah, kita ngomong, mencerita sembarang rumah orang itu atau rumah tangga orang tersebut, ya masa orang itu yang menantang, yang penggosip, ya logikanya yang penggosip menantang lah. Jadi kalau lu bilang, lu tantangi Teja, ya nggak cocok. Yang cocok, yang benar itu adalah kalau dia memang laki-laki, cerdas, S2 IT luar negeri, insinyur, MTH, PDT, bla bla bla, tantang saya. Ya, yang berkaitan VTube dan juga sebagai seorang motivator. Ya kan? Ini saya pernah bilang itu, enggak tahu apakah anak-anaknya ngomong ke bapaknya bahwa tanya ke dia untuk tantang saya. Salah, rubah redaksi. Kalau lu hebat, merasa cerdas, tantang saya. Kan anak-anak selalu bilang kalau lu tantang. Enggak cocok redaksinya ya, jelas ya. Oke, langsung aja. Pada 2 bulan yang lalu dia membahas tentang perizinan VTube yang katanya bohong, ya. Tapi perlu teman-teman tahu bahwa waktu dia membahas perizinan saja itu ngomong tidak karu-karuan, karena dia nggak yakin, mencoba meyakinkan sesuatu, tapi dia sendiri nggak yakin. Akhirnya kalau dia kehabisan kata-kata, apa yang dia keluar? Oh, ini menarik kedunguannya, menarik bagaimana untuk bisa bernapas mengambil kata-kata, menarik ini, itu mata kemana-mana ke atas, lah. Dia bilang begini, berarti VTube ini mengurus izin trading. Lalu saya bantah pada video saya. Dasar saya bicara adalah NIB, nomor induk berusaha. Nah, waktu dia bahas OSS, dia mengatakan bahwa OSS adalah suatu sistem yang lain. Lah, sistem lain yang mana? OSS itu yang terbitkan NIB. Lalu INSW, Rekcesa, itu semua berkaitan dengan
OSS perizinan. Itu di dalam menit ke-7 lewat 49 detik. Dia mengatakan OSS adalah suatu sistem yang lain. Sistem yang lain bagaimana? Hah? Lu bilang dalam menit ketiga 40 detik INSW banyak membantu proses trading. Lalu lu bilang berarti VTube ini mengurus untuk trading dong. Lah, INSW banyak membantu proses trading. Bukan INSW adalah tempat pengurusan proses trading, tetapi banyak membantu. IT. Boleh bodoh, tapi jangan boleh bodoh banget sih. Katanya S2 IT luar negeri, saya nggak yakin. Aduh, ngibul terus ini orang. Lalu anak-anaknya bilang lagi, mau bilang data apa lagi? Hah? Aduh. Belum yakin. Supaya teman-teman VTuber yakin bahwa apa yang disampaikan itu ngaur tingkat tinggi, ngaur tingkat dewa. Lah kalau, itu uban sudah berubah dengan ilmu cuma segini doang. Parah. Jadi sekali lagi, sekarang lu bilang, saya pernah membantah anak-anak solidik, apa itu selalu bilang OSS. Snack yang dia bagikan kalau tidak ada OSS-nya, tidak mengurus dapat izin dari OSS dan dapat NIB, tidak bakalan keluar PSE-nya. Lu lihat nih, itu dasarnya. Makanya sampai sekarang, waktu saya bilang VTube dilindungi komunitasnya karena ada NIB-nya, siapa yang berani bantai itu? Lalu dia bilang penyebar hoax itu bisa direkayasa, ya kan? Ini namanya mengecilkan orang, menggunakan cara-cara iblis untuk menekan orang, padahal ada dasar otak busuk. Coba Tete bahas Snack tidak dapat izin tidak dari OSS, INSW, tidak melewati INSW tidak semua, ya. Sebelum masuk di Kominfo dapat izin PSE harus lewat OSS dulu, NIB dulu. Lalu kalau pertanyaan ada NIB lalu dinyatakan ilegal, siapa yang salah? Terjemahkan. Iyalah. Kalau misalnya sampai sekarang belum ada, kita sudah ada izin OSS dari bulan 11, NIB dari bulan 11 2020. Ya artinya sudah ada izin. Tinggal Kominfo aja dengan mungkin SOI yang akan menentukan. Tetapi secara perizinan ada, tidak menyalahi aturan. Makanya ada namanya tahap-tahap, ada namanya proses. Nah, ini bagian yang pertama. Teman-teman VTuber sekali lagi, jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang tidak mengerti, yang katanya cerdas. Apakah saya membela VTube? No. Saya membela apa yang benar. Kebetulan aja saya ada di dalam VTube. Sekali lagi saya nggak bisa didikte oleh siapapun. Ya. Termasuk pemimpin tertinggi VTube. Dia bilang jangan bahas, jangan. Kenapa nggak bisa saya bahas? Ini kan channel YouTube saya. Nggak ada yang bisa halang saya untuk berkembang, maju berkarya. Demi apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah pengalaman saya. Saya bilang kemarin, secara etika, TT itu segini, ya, tidak punya daya, tidak kuat. Tapi oke lah, kenapa saya lakukan ini? Karena saya luruskan kepada teman-teman, karena ternyata teman-teman selalu kalau dengan melihat sosok yang katanya pintar, percaya. Padahal amburadul penyampaiannya. Ya kan? Ini yang pertama. Kemarin saya membahas video dia yang mengatakan, katanya Mr. Jack, kita sudah mendapatkan izin dalam minggu ini. Di mana ada Mr. Jack ngomong begitu? Coy, IT, luar negeri, tidak ada. Yang Mr. Jack katakan pada tanggal 5 itu adalah kita masuk aktivasi. Masuk dengan mendapatkan itu beda. Ya, sama. Sekarang saya belajar lagi lah. Ada anaknya yang bilang, ya untuk masuk itu harus ada izin. Saya tidak membahas itu. Ya, masuk di mana dulu? Yang saya bahas itu adalah kalimat
yang seolah-olah memojokkan VTube, tetapi dia sendiri termakan kalimatnya. Lu pikir saya nggak temukan semua? Hah? Aduh. Kuliah lagi lah ya. Anak-anaknya tuh dia bilang video ini spam. Lah spam dari mana? Kalian aja yang berkomentar spam. Ya. Begitu lihat video langsung berkomentar, tidak lihat isi video. Saran saya belajar lagi lah semua. Kalau tidak cukup di luar negeri, luar angkasa sekalian, dekat-dekat surga. Cari kalau ada. Aduh. Nah, itu yang pertama. Perizinan katanya amburadul kan. Waktu dia bahas itu, saya akan bahas lagi nih. Ya. Jadi lu mau bilang apa lagi? Mau berkilah lagi? Membahas OSS. OSS itu adalah sistem lain. Apakah lu bantah kalau snack yang lu bahas itu tidak mendapatkan izin dari OSS dan punya NIB, dan ada kaitannya dengan INSW yang lu bilang izin trading? Lu bantah channel saya, lu bantah video saya, ya? Lu berani nggak? Kalau gini nggak tahu siapa yang bego ya teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, ada videonya ya, yang judulnya itu adalah 5 syarat OJK tidak dipenuhi untuk VTube tetap investasi ilegal. Lalu di dalam videonya itu membahas lagi tentang fase kedua. Dalam menit ke-11.54 dia mengatakan gini, bahwa fase kedua tidak mungkin VTube bisa masuk ke fase kedua. Artinya kalau dia masuk ke fase kedua, itu adalah artinya fase pembubaran. Itu di dalam menit ke-11.54 dalam video yang judulnya tadi saya sebutkan. Lu bilang Pak fase pembubaran ya. Sempat memang dia bilang kecuali dia bisnis baru, itu pun juga bunuh diri. Itu di dalam menit ke-5 menit 36 detik. Saya mau bilang ya, apakah bubar sekarang di fase kedua? Prediksi lu atau doa lu? Lalu lu bilang bunuh diri. Siapa yang bunuh diri lu maksud? Kalau VTube tidak mungkin bunuh diri, karena dia itu adalah objek, ya. IT luar negeri lu gimana sih? Apa yang lu pelajari saat S2 IT luar negeri? Aduh. Gimana caranya, ya? Lalu kan tidak bubar. Fase kedua tidak bubar kan? Saat itu mau launching, lu bilang batal lahir, bayi prematur. Saya belum lihat yang lu bilang aborsi. Ya? Saya belum lihat itu, tapi saya akan lihat dulu apakah sesuai. Kalau lu sudah lahir baru diaborsi, itu tidak cocok. Jadi saran saya anak-anaknya kalau berkomentar, lihat isi video dulu. Jangan terima terus apa yang disampaikan oleh Babel. Lu sudah nyata salah. Kan saya sudah bilang, malah saya mau bahas dia karena acuan dia, dasar dia berdiri itu tidak kuat, tidak benar, sudah salah. Kalau kita berdirinya sudah salah, apapun yang akan dibahas tidak ada benarnya. Hukum manapun di dunia ini tidak akan ada bisa membenarkan itu. Sekali lagi, hukum manapun di dunia ini tidak akan ada yang bisa membenarkan itu. Makanya dia mengemis-kemiskan, kalau ada yang merasa tertipu, datanglah kepadaku. Saya akan fasilitasi. Ini namanya menghasut. Otaknya itu otak menghasut. Iya kan? Tidak terbukti. Itu pun kalau ada lu ngelapor gitu, harus diproses kronologinya seperti apa. Oke coy. Jadi dasar berini itu tidak kuat. Hukum manapun, sekali lagi, hukum manapun di dunia ini tidak ada yang bisa dukung, ya, kecuali hukum itu ya dipertanyakan. Dan hukum bebek-bebek ya yang dia selalu bahas, bisa itu jadi. Aduh gimana ini kecerdasannya ini. Teman-teman, share video ini, VTuber jangan goyah dan jangan patah semangat. Ya. Kalau saya bilang lagi sekali lagi, sekalipun VTube bubar, tutup, saya biasa-biasa aja karena ini adalah bagian daripada usaha.
Siapa sih yang nggak pernah gagal dalam hidup ini, coy? Dia pun itu, kalau teman-teman bisa masuk di Google, ya, cari ini, akan ada muncul itu satu informasi, ya, baca di dalam itu, yang dibahas kalau salah Tempo itu, yang katanya alfa omega berdarah-darah. Saya nggak bahas lebih jauh ya, saya nggak mau sama ini. Apakah memang benar atau tidak, baca sendiri teman-teman, ya, lihat sendiri. Artinya apa? Tidak ada di dunia ini orang yang tidak pernah gagal. Hanya orang yang bego aja tuh yang mau bikin usaha tidak yakin akan ada kegagalan. Sama, kita hidup besok, tahu nggak? Lu masih hidup. Inilah saya bilang, teman-teman, jangan terpengaruh dengan ngomongan orang yang tidak bisa dipercaya. Ngomong ini tidak mendukung, iya kan? Menjelaskan aja izin OSS belepotan, dia nggak yakin, dan dia tekankan INSW, yang sekarang INSW juga digunakan oleh Snack pasti untuk masuk di dalam mengurus PSE ke Kominfo. Jadi teman-teman VTuber, kalau sampai saat ini lu masih dengarkan apa yang dia ngomongkan dia, sayang sekali teman-teman. Kita sudah berjalan jauh, lalu kita percaya dengan dia. Tidak saling mendukung apa yang dia ngomongkan dari video-videonya. Dia menekankan INSW, katanya berarti VTube ini urus izin trading. Saya tanya sekali lagi, ini harus diperjelas. Snack tidak melewati proses OSS dan NIB, dan seperti yang lu sampaikan, kalau itu dilakukan, berarti lu itu tidak bisa dipercaya, ya, karena kan lu membantah itu. Berarti Snack yang lu dukung juga mengurus proses trading. Coy, untuk masuk di Kominfo untuk mendapatkan PSE harus lewat OSS dan dapat NIB. Saya tunjukkan lagi kepada Anda supaya Anda tahu semua, ya. Lu bilang, kenapa saat itu di waktu PSE-nya keluar? Ini yang betul-betul saya bingung tentang regulasi. Waktu masuk di Play Store, dulu di PSE keluar, iya kan? PSE keluar, tapi herannya kok bisa diblokir lagi. Tapi waktu ada di Play Store berapa bulan, kan dapat PSE dari bulan 3 nih, ya. Lalu begitu viral di tahun 2021, diblokir. Padahal nyatanya ada NIB-nya di bulan November. Ada apa sih? Apakah ada sistem perizinan yang menurut saya tumpang tindih di sini? Kan harusnya untuk mendapatkan PSE itu ada NIB. Lalu saat itu Maret diberikan NIB, lalu dinyatakan tidak ada izin, gimana caranya? Lalu Pak Tongam di bulan yang saya bahas VTube dilindungi komunitasnya itu, dia mengatakan bahwa kami dapat izin memang sudah dapat izin OSS-nya. Lalu sekarang ada izin OSS untuk mengurus ke sana, sekarang masih ditutup, tapi sudah ada izin dari OSS dari bulan 11, NIB. Artinya kan VTube itu tetap resmi. Ya kalau siapa yang menyatakan ilegal, ya orang-orang yang menyatakan ilegal saja. Tapi kalau setahu saya, kalau kita sudah dapat izin berarti itu resmi usaha itu. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah masih ada memang hal yang harus diperbaiki untuk mendapatkan izin yang sesuai itu. Inilah yang terjadi. Karena Pak Tongan selalu mengatakan bahwa harus dibuat izin yang sesuai dengan perizinannya. Supaya teman-teman bisa paham. Iya kan? Dan saya yakinlah ya, 100 dan 1000% VTube akan hadir lagi, VTube 3.0 teman-teman. Dasar saya mana? Ya manajemen. Karena manajemen menyampaikan itu. Jadi kalau 1000% keyakinan saya itu nggak yakin, gimana? Berarti apa yang disampaikan oleh manajemen berbohong. Iya kan? Kan saya akan percaya sama manajemen. Bukan saya membuat itu. Iya kan? Sebagai seorang motivator, ya saya menyampaikanlah hal-hal positif. Jadi teman-teman, inilah video saya. Bagikan kepada seluruh VTuber
di seluruh Indonesia, biar 17 juta yang tahu bagaimana itu orang tua yang berbicara itu kemungkinan kasihan. Selalu mengatai orang ngibul padahal dia ngibul. Ya, supaya teman-teman member bisa lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tete itu hanya bisa menjadi mencari-cari sensasi atau gila-gila urusan, gila-gila jabatan. Tidak pernah manajemen tunjuk dia sebagai seorang yang memberikan informasi yang benar. Dia hanya mengangkat dirinya, memposisikan dirinya sebagai, ya bisa sebagai kunti lah ya, menakut-nakuti orang, itulah yang saya lihat. Jadi teman-teman jelaskan teman-teman semua, share sebanyak-banyaknya. Lalu pada video saya selalu bilang begini, share agar mencerahkan apanya? Mencerdaskan kebelepotan lu, menjelaskan segala sesuatunya. Hanya orang-orang yang kurang wajar, yang tidak berpikir logis bisa percaya sama dia. Jadi rekan-rekan VTuber, inilah yang saya sampaikan kepada Anda, apa yang selalu dinyatakan oleh orang tua beruban itu, ya, bahwa lu masih mau percaya dengan apa yang disampaikan. Membahas izin saja menyesatkan. Sekali lagi saya bilang, lu bantah nggak kalau saya bilang Snack pun melewati proses itu? Ada OSS, ada NIB, ada INSW. Lu bantah nggak? Lu bantah nggak, coy? Jawab, coy. Lu bantah nggak? Atau memang Snack tidak melewati proses itu? Kalau tidak melewati proses itu, saya bertanya, berarti ada berapa macam sih sistem regulasi di Indonesia? Ya, saya udah perlihatkan ke lu. Untuk dapat izin PSE harus ada NIB dan lewat proses OSS dan INSW yang lu sebutkan semuanya. Jadi INSW itu bukan diperuntukkan untuk khusus mengurus izin trading, coy. Tetapi banyak membantu untuk proses trading. Yang lainnya gimana? Ya juga mengurusi ke sana. Ya karena itu semua sinkron. OSS, Rekcesa, INSW. Yang berkaitan dengan kepabeanan. Yang lu maksud itu. Tapi lu bilang OSS itu adalah suatu sistem yang lain. Nah itu yang buat. Gimana sih? Lu masih mau bantah? Lu masih mau bantah, coy? Lu bahas video ini. Lu bahas, coy. Saya tunggu. Atau kalau memang lu ini yang tadi saya bilang di awal, bukan saya yang tantang lu yang tantang orang-orang yang ada dalam VTube. Sekaligus sebagai seorang motivator. Lu bilang, katanya motivator. Kalau motivator sih mengarahkan orang yang kebenar, ya oke. Lu nggak sadar lu salah mengatakan orang bebek. Jadi saya mengatakan ini kepada Anda, itu salah, coy. Jadi saya motivator kan? Oh, banyak yang bilang saya di luar termotivasi, terdorong. Iyalah. Motivator itu adalah mendorong orang untuk maju, untuk berusaha. Tetapi provokator itu adalah menghancurkan orang. Provokator yang baik dibikin salah, yang salah nggak tahu tambah bagaimana. Itulah, ya. Jadi Viples bisa dilaporkan karena ini. Itu namanya mengangkat hal negatif, memprovokasi, ya. Itulah bedanya motivator dengan provokator. Kalau saya mendorong teman-teman untuk maju, ya. Lu juga saya bilang, lu bisa melanggar, namanya tidak ada hukum yang bisa membela, karena lu bisa dilaporkan dengan pasal penghinaan, menjelaskan dari luar yang bukan ada di dalam. Bisa. Lu bahas video ini dong. Lu bahas video saya. Kan saya udah bilang, kita mau bermain di mana? Ayo. Dan lu menggunakan hoax, saya bisa proses loh. Saya bisa proses dengan ada dasar. Siapa yang membuat itu sampai ditempel hoax? Saya bisa usut itu. Bisa. Kapan saja bisa. Iya kan? Jadi anak-anaknya lihat video sebelum berkomentar. Jangan dibela-bela terus itu. Kecuali kalian bela-bela, pada tidak sadar semua, babuk semua, gila semua. Teman-teman YouTuber, saya mengasihi Anda untuk Anda maju, survive.
Jangan dengarkan kata penyinyir, jangan dengarkan khusus yang tete yang melintang ubahnya itu, yang katanya cerdas, yang coy-coy itu, yang katanya cerdas. Bagaimana mau cerdas bebek melulu keluar dari mulut? Kemungkinan dia adalah sebangsa dengan bebek, ya kan? Jadi teman-teman, saya memberkati Anda semua sukses.